dalam evaluasi 4 tahun program ekonomi Jokowi JK tentu saja perlu ada 1 tahun lagi waktunya untuk mengatasi hal ini. Apa tantangan-tantangan yang perlu dipikirkan oleh pemerintah sehingga masyarakat selalu ada keseimbangan antara masyarakat kelas menengah, kelas bawah, dan kelas atas. Ya Pak Misbakum, apa yang mesti dilakukan dengan tantangannya tuh apa sih yang men-challenge supaya pemerintah ini dalam 1 tahun ini paling nggak bisa memenuhi apa yang menjadi nawacita atau targetnya? Pertama adalah bagaimana kemudian ekonomi itu dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. Oke, jadi kelas bawah ya, karena kelas jumlah bawah itu yang hampir utama. 100 juta Kehadiran orang. Pemerintahan Pak Jokowi itu dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. Bagaimana kemudian ada keadaan, ada situasi nilai tukar tidak terkendali dalam sebuah situasi volatilitas yang kita sulit mengontrolnya, tetapi bensin tetap bisa terjangkau di masyarakat. Nanti ada subsidi dong Pak, ada subsidi dong. Harganya kan ada yang sebagian disubsidi dan sebagian kan enggak. Kemudian harga pangan bisa dijangkau oleh masyarakat dan tersedia di masyarakat. Kemudian masyarakat masih bisa merasakan transportasi yang memadai. Kemudian pendidikan, ya kan. Kemudian pelayanan kesehatan yang bagus dari pemerintah, itu yang utama. Ya, sesuai dengan undang-undang ya, masyarakat itu wajib dapat itu. Bahwa masyarakat, hak-hak apa yang menjadi hak-hak masyarakat di bidang kesejahteraan itu terpenuhi oleh pemerintah. Dan ini adalah misi yang harus bisa terlaksana sampai pemerintahan Pak Jokowi di periode pertama ini menyelesaikan. Sehingga kami mempunyai alasan kepada masyarakat bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini pantas untuk dilanjutkan. Jadi setelah lanjutkan baru naik gitu ya, nanti setelah April gitu ya. Bukan masalah itu. Nah, kemudian kita juga ingin menyampaikan bahwa kondisi ekonomi saat ini, di mana pertumbuhan Indonesia 5, sekian, yang 5,1, 5,05, 5,03, itu adalah situasi di mana ada ketidakpastian secara global. Bahwa pertumbuhan 5% gitu ya? Di antara negara G20 itu adalah yang masih bagus. Ya kan, karena apa? Pertumbuhan Cina cuma sekitar 6, India 7, setuju dari sisi pertumbuhan ya. Ini nomor 3 kita masih bagus. Nah, di saat apa? Faktor ketidakpastian akibat perang dagang antara Cina dan Amerika itu terjadi, membuat ketidakpastian itu makin sulit diprediksi lagi. Mbak Nina, apa yang dikatakan Pak Misbakum rasa-rasanya kalau kita prediksi tahun depan ya harga-harga barang bakal naik ya kan? Karena kan kemarin pengusaha asumsinya 13-14 ribu jadi 15 ya kan? Kemudian inflasi kayaknya berat juga gitu. Dan BBM harga sudah ke 80-84 nih harga oil dunia. Nah, kalau beban fiskalnya apa yang dikatakan Pak Misbakum jadi besar dong nanti. Gimana? Saya ingin kasih catatan dulu. Memang yang paling penting waktu kita bicara fiskal atau membagi pengeluaran pemerintah, walaupun ini sudah disahkan, tapi mungkin masih bisa berubah dalam proses. Itu adalah perhatiannya kepada siapa, keberpihakan kepada siapa. Jadi 2019 ini catatan ya, kita adalah kalaupun ada subsidi, itu subsidinya itu benar nggak untuk mensejahterakan petani dan mensejahterakan nelayan yang notabene adalah sebagian besar dari mereka yang miskin. Itu adanya di pertanian dan di maritim. Ya, jadi itu ada 150 juta lah kira-kira gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena kita lihat harga eceran tertinggi berasnya menekan petani, subsidi pupuknya tidak sampai di petani secara merata, begitu. Ada yang nyampe, ada yang enggak, begitu ya. Nah, ini harus jelas. Dan kemudian di nelayan itu tekanan terhadap peraturan-peraturannya itu mempersulit sudah jangka pendek ya tadi Pak. Jadi ini udah mengakui jangka pendek dalam 6 bulan ini masih ada waktu sebelum katakanlah April ada pemilihan. Karena kalau tidak dia lost the time gitu ya, sudah kehilangan waktu. Kalau udah setelah April udah selesai. Itu udah ada hasil gitu. Jadi kalau dalam 6 bulan ini tidak bergerak daya beli tadi bawah ya, petani maupun daya beli maritim, ya kita walahu alam apa yang terjadi di bulan April. Hanya saya bisa mengatakan dari catatan ekonomi seperti itu. Nah, waktu bicara fiskal itu bukan sekedar fiskal yang menyelamatkan defisit anggaran supaya kita bisa tumbuh sekian persen, udah bukan lagi, karena ini tahun politik. Dalam 6 bulan pertama ini ada April di targetnya, nanti sisanya kan cuma tinggal ujungnya aja gitu ya, udah nggak berarti banyak. Jadi harus difokuskan adalah waktu bicara di kebijakan apa yang akan dinikmati oleh rakyat dengan cepat. Itu dari yang kelas bawah ya? Ada yang kelas bawah. Nah, yang kelas menengahnya ini yang tadi, struktural ini harus jelas perubahan struktur apa yang ditargetkan. Karena kalau kita lihat dalam jangka 1 tahun terakhir, perubahan struktur yang diharapkan ini kan agak jangka panjang. Kalau bicara infrastruktur, bicara ekspor, gitu ya, bicara industri. Menengah pendek ini yang orang kadang-kadang harus ngapain gitu ya? Jadi realisasi apa dalam menengah pendek ini yang sebetulnya mengejar misalnya tadi, kalau ada paket-paket investasi yang dirasakan tidak memberi kebahagiaan kepada rakyat, ya rubahlah dengan segera begitu ya kebijakan itu supaya jelas bahwa ini keberpihakannya ada. Jadi kelas menengah ya itu ya. Itu kelas menengah, karena kelas menengah juga kena. Jadi gini, kalau miskin itu di Indonesia kan definisinya jelas begitu ya.
di bawah garis kemiskinannya itu sangat kecil, jumlahnya hanya 30 juta orang begitu kalau kan. hampir miskin dan itu yang besar gitu. Yang 100 juta di atasnya itu yang besar. Ini yang bergerak dalam pemilu itu besar. Ya, jadi katakan 150 juta ini akan menjadi inti dari suatu voting gitu ya, pemilihan. Jadi yang 100 juta ini harus diselamatkan dengan berbagai kebijakan yang sifatnya menengah. Bukankah 2019 banyak sekali dana-dana untuk bantuan sosial atau dana sosial? Justru itu pertanyaan kita kemana begitu ya, karena ini alokasi ini kan jangan sekadar. Nah, kan baru disahkan, mungkin bisa dijawab Pak. Gimana? 2019. Gini, pemerintah ini kan ingin menjaga satu yang utama. Kenapa banyak sekali program di bidang pendidikan yang tadi SDM? Karena kita meyakini para ekonom dan pengambil kebijakan di sektor publik ini meyakini bahwa hanya dengan pendidikanlah kita bisa memutus mata rantai kemiskinan itu. Orang yang mendapatkan pendidikan, dia akan mendapatkan pekerjaan. Dengan pekerjaan dia akan mendapatkan penghasilan yang tinggi. Dan dengan penghasilan yang tinggi dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, bisa menyekolahkan anak-anak. Sehingga vicious circle, lingkaran setan kemiskinan itu bisa diatasi. Nah, ini yang kemudian mau tidak mau harus kita lakukan upaya yang terus-menerus. Nah, di 2019 apakah memang itu sudah terakomodasi? Terakomodasi. Meningkat. Biaya operasional sekolah meningkat dari 20 juta menjadi 21 juta. Dan itu semua siswa yang dalam usia sekolah tercover di sana. Tapi mulai Pak, dari SMA ke bawah. Kalau kita bicara naikin terus anggaran, itu kan berarti defisit makin tinggi atau dipaksa pendapatan. Nah, padahal rakyat lagi ada kayak dua gini. Sumber pendapatan kita. Pendapatan kita ini kan pertama penerimaan perpajakan, di mana ada penerimaan pajak, cukai, kemudian kepabeanan. Kemudian ada struktur keduanya itu adalah penerimaan negara bukan pajak. Dan ketiga kita kemudian baru bicara tentang hibah. Setelah ada pengeluaran, baru kita ngomong bicara defisit, ada pembiayaan di sana. Nah, pembiayaan inilah yang kemudian yang ditingkatkan. Pemerintah sekarang defisit cuma sekitar 1,84. Jadi masih punya ruang gerak. Masih ada ruang gerak 3%. yang tersisa yang cukup lebar. Pemerintah tidak mengurangi ekspansi fiskalnya supaya ekonomi tetap tumbuh, tetapi pemerintah mempunyai ruang yang cukup untuk memadai untuk apa? Melakukan upaya antisipasi terhadap apa tadi yang kita sampaikan, ketidakpastian global. Antisipasi ketidakpastian global ini kan adanya di mana? Ya di defisit itu. Sehingga pemerintah bisa mengantisipasinya. Tapi kan seringkali orang melihatnya gini, kalau terlalu ekspansif, nanti mereka takut misalnya, wah pajak kita makin naik, gitu. Nah, ini yang mungkin juga perlu disampaikan ya. Penerimaan pajak kita tidak, persentasenya tidak terlalu tinggi. Justru kita cuma sekitar 9%. 9% dari itu. Selalu kita bicaranya kan begini. Pertumbuhan plus inflasi itu kan real economic growth. Biasanya pajak di situ. Selama ini penerimaan pajak kita itu naik kisaran antara 12 sampai 14%. Tahun ini target penerimaannya itu hanya sekitar 9%. Walaupun realisasi pertumbuhannya itu sekitar 16,7%. Jadi lebih tinggi dari realisasi itu ya. Tapi kalau lebih rendah malah. Lebih rendah daripada realisasi. Artinya apa? Pemerintah ingin memberikan relaksasi kepada dunia usaha untuk lebih itu. Saya termasuk yang sering ingin mengingatkan kepada pemerintah bahwa setelah tax amnesty ini seharusnya program di bidang perpajakan itu adalah sebuah relaksasi di sektor perpajakan itu sendiri supaya dunia usaha ini bisa menghela napas, bisa menarik napas sendiri untuk apa? Untuk melakukan konsolidasi supaya bisa growth-nya lebih. Mbak Nina, setuju dengan fiskal terakhir ya? Yang jelas adalah selalu tidak tercapai target penerimaan pajak sehingga ada defisit ya. Nah, yang harus hati-hati itu defisitnya membengkak kenapa gitu. Yang saya khawatir bengkaknya itu karena misalnya subsidi kepada minyak bumi yang harga dunianya meroket. Jadi ini kepada subsidi yang salah sasaran. Kalau saya khawatirnya catatan saya berarti di situ. 2019 nggak dibebankan ke Pertamina dong, Pak? Dari APBN dong? Subsidi BBM. Skema Pertamina dan APBN itu kan sama saja. Karena Pak Pertamina juga milik negara. Tapi kan untuk 2018 kan dibebankan ke Pertamina. Milik negara kan Pertamina. Iya kan? Tetap harus dibayar. Harus dibayar. Masalah suffer, siapa yang akan menerima beban ini? Ini yang pertama. Pokoknya dijawab, Pertamina punya PSO. Public Service Obligation-nya tidak tercapai. Punya PSO. Selama itu masih negara mengatakan dikelola dengan transparan, secara akuntabel, bahwa di sisi mana? Di sisi
operator negara atau di APBN-nya. Ya. Oke, yang kita pokoknya akan membebankan subsidi masih ada lah ya untuk tahun ini ya. Pasti. Terima kasih Pak Misbakun dan Mbak Nina. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami tentang evaluasi 4 tahun program ekonomi Jokowi JK, dan kita berharap tantangan 1 tahun mendatang bisa dijalankan dengan baik sehingga masyarakat kelas bawah, kelas menengah dan kelas atas bisa menikmati hasil ekonomi atau pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah ini. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.